Halo teman-teman, selamat datang di channel Grit Auto. Betul sekali seperti yang terlihat di judul video dan thumbnailnya, kita akan melakukan komparasi Bang Rais. Yes, betul banget. Kita tahu bahwa Innova teman-teman yang Zenix Hybrid itu udah terkenal irit. Itu udah menjadi pencapaian sebuah kijang. Kalau soal irit tuh mesti kayak gimana? Yes. Nah, tapi kita penasaran teman-teman dengan mesin barunya yang gasoline nih, yang versi gasoline, itu irit apa enggak sih? Iya. Iya Apalagi kali ini dilawan sama Innova Reborn yang diesel ya. Ini udah menjadi benchmark nih dari keluarga Innova sebelum ada yang hybrid ya. Gitu. Dan kita akan mengadu sama si Zenix ini kira-kira seperti apa hasilnya. So, antara Zenix bensin dengan Reborn diesel, iritan mana? Iya teman-teman, jadi kalau dari pengetesan kita yang hybrid teman-teman, Zenix itu udah mantep banget lah Riz. Bahkan gua sama Rian sama Rehan itu udah Jakarta Bali dengan satu tangki aja. Yes. Masih bisa muter-muter di Ubud. Jadi intinya kalau soal efisiensi hybrid itu numero uno. Tapi teman-teman, ini yang gasoline ini sebenarnya juga potensial nih. Yep. Dia banyak perubahannya. Nggak hanya soal sasis dari leather ke monocoque, tapi dia juga mesinnya, walaupun sama-sama 2000 cc, tapi sekarang formatnya dia udah front wheel drive, sudah melintang. Gerak roda depan ya. Roda depan, lalu kemudian transmisinya juga berpindah dari yang matic nih, hidraulis ke CVT. CVT secara alami bisa menurunkan putaran mesin di kecepatan yang sama, jadi dia bisa irit. Lalu kemudian pindah ke gerak roda depan itu meminimalisir power loss. Jadi sebenarnya secara efisiensi ini sangat amat potensial. Dan Riz, lu udah tes kan nih, tes drive kan? Udah. Dia pun juga terbukti irit teman-teman, ya, dan kencang. Iya kan? Kalau dibandingkan sama yang Reborn. Iya, untuk itu kita in-depth untuk melakukan pengujian lanjutan. Yes. Kira-kira kalau dibanding sama diesel yang notabene udah jadi benchmark nih untuk ukuran kijang, iritan mana? Kita tahu bahwa diesel itu dengan torsinya, dengan efisiensinya adalah mesin yang sangat enak. Yes. Nggak hanya Venturer ini, tapi di semua Reborn diesel itu enak. Yeah. Sehingga langsung aja kita akan melakukan pengetesan yang Bang Rais. Yes. Tapi betul banget. Jadi kita bakal ngetes ini jalan berdua beriringan ya. Dan kita rutenya ada kombinasi, ada rute yang macet-macetan nih. Karena ini jam pulang kerja udah pasti macet banget. Dan kita juga nanti cari jalan yang agak-agak lancar di rute tol gitu ya. Supaya nanti kita akan dapat rute yang kombinasi. Dan juga kita nanti bakal gantian nih Bowie. Supaya minimalisir ini ya, faktor pengemudi. Karena kan nanti misalnya megang ini terus nanti diirit-iritin gitu, atau yang satu lagi diboros-borosin gitu ya. Itu untuk minimalisir itu kita bakal gantian. Dan langsung aja teman-teman, kita nggak sabar untuk segera tes dan share hasilnya. Mana yang lebih irit? Mampukah gasoline Zenix bisa irit atau lebih irit dari Reborn diesel? Yes. Iya nggak Bang Rais? Betul. Langsung aja kalau gitu. Oke Riz, kita nyalain mesin sekarang di on ya. 3, 2, 1, on. Oke. Teman-teman, sebenarnya kita sengaja untuk milih di hari kerja, kemudian di sore menjelang malam, jadi supaya dapat kemacetannya. Kalau lebih padat jalannya, mestinya lebih real ya buat perkotaan. Oke teman-teman, jadi setelah kita tadi macet-macetan ya, saat ini kita melaju di rute tol yang jalanannya lebih lancar. Memang harapannya supaya ini lebih menggambarkan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Jadi ada jalan yang macet, lalu kita juga ketemu jalan yang lancar gitu kan. Dan kita juga semua memaksimalkan eco driving
tentu dengan fitur-fitur eco yang ada di mobil masing-masing. Jadi di Zenix ini juga memang ada eco mode gitu ya. Jadi kita aktifin aja eco mode-nya sampai ada di MID itu ada pendar warna hijau. Dan sebisa mungkin lampu eco-nya itu akan menyala sehingga memang secara efisiensi berkendara itu lebih baik lagi. Riz, monitoris. Masuk. Nih gue lari 80 ya berarti ya. Lu juga sekitar segitu berarti kan? Sama dong, kan kita barengan. Nih gue lari sekitar 80 sampai 90 ya. 80-an nih di 1400 RPM. Lu berapa Riz ganti? Wah, di Zenix ini emang karena pakai CVT ya. Jadi memang putaran mesinnya lebih rendah nih Boy, di 1250 nih kira-kira nih. Iya, emang enaknya CVT dan gak heran banyak yang make ya karena itu tuh. Jadi dia enak di bawah dan di atas pun juga putaran mesin bisa rendah gitu ya ganti. Betul banget. By the way Riz, lo so far udah berapa nih average fuel-nya consumption ganti? Oke, di sini konsumsi bahan bakar rata-rata di 11,4 km per liter gitu ganti. Wah, nih gue masih 12 km per liter nih, masih lebih irit Venturer diesel gitu ganti. Waduh, kira-kira bisa nggak nih si Zenix ini mengalahi keiritan dari Reborn diesel itu ya? Iya, soalnya tadi pas macet-macet kan ini mobil torsinya enak banget kan mesinnya. Jadi ya gue tuh lebih sering ngerem sebenarnya Riz daripada ngegas. Jadi ya kayak nggak ngegas sama sekali gitu pas lagi macet gitu ganti. Iya, torsinya gede gitu ya, jadinya cuma tinggal ngerem-ngerem doang ya. Yo. Dan teman-teman asiknya di Innova Zenix ya, generasi terbaru. Jadi memang kalau dibandingkan sama Reborn, ini pertama dari sasis saja. Sasisnya udah pakai yang TNGA. Dia pakai monocoque, artinya secara kenyamanan ini lebih enak sih, jauh lebih enak ya. Dia nggak perlu yang sasis yang terlalu kaku, tapi tetap nyaman gitu. Artinya dia bisa gesit tanpa mengorbankan kenyamanannya. Udah gitu juga karena ini mesin bensin dibandingkan yang mesin diesel yang secara suara lalu getaran juga kan lebih bergetar dibandingkan mesin bensin. Ini sih jauh lebih nyaman jadinya ya. Jadi nggak cuma dari bandingan suspensi, lalu keheningan kabin, dan soal getarannya juga lebih minim dibandingkan Innova Reborn gitu. Jadi memang kalau secara kenyamanan Zenix ini lebih dapat sih ya. Teman-teman, ini kalau lagi di tol lari sampai misalnya di sekitar 110, 120, getarannya memang berasa banget ya. Maksudnya kalau dibanding sama Zenix yang sudah sasis monocoque gitu, lebih halus Zenix memang. Dan ini lari sekitar 110 ya. Dia menuju 1900 RPM. Riz, monitor Riz. Masuk. Riz, ini kita di sekitar 110 dekat 120 ya. Lo berapa RPM tuh di Zenix ganti? Ini sekarang di 1750 gitu ganti. Oke, ini gue di sekitar 1900-an. Artinya memang rasionya transmisi yang gear nih, yang hidraulis ini nggak lebih halus dibanding kalau CVT gitu ya ganti. Betul banget. By the way, lo berapa di average fuel consumption-nya ganti? Sekarang di 13,5 km per liter ganti. Nih gue di 13,6 km per liter ganti. Mantap, udah makin tipis nih. Iya. Jadi kalau makin cruisingnya makin tinggi gitu, speednya ya makin lebih prospektif si Zenix gasoline ya ganti.
Iya betul. Jadi kelihatan banget ya tadi selisihnya agak jauh dan sekarang udah makin tipis nih. Di kopi. Tukeran ya boy ya. Oke. Kita gantian sekarang teman-teman, ini di trip 55 km. Sekarang saya gantian sama Aris. Saya pakai Zenix, Aris pakai Venturer. Oke, sekarang saatnya Venturer diambil alih. Wah, tukeran mobil kuncinya dibawa nih. Bowie, kunci. 2000 years later. Teman-teman, ini sekarang saya sudah di Zenix Gasoline. Dan rasanya memang beda ya, sama Reborn, Innova Reborn. Setirnya enteng ini, EPS soalnya. Kalau Reborn kan masih hidraulis. Hidraulis itu memang terkenal tangguh gitu ya, tapi berat kalau buat di Reborn ya. Sementara kalau ini di Zenix dengan EPS jadi lebih enteng gitu. Tapi kalau saya ngerasanya ya, Reborn tuh memang karismatik gitu ya. Mobilnya banyak yang appreciate gitu, apalagi yang diesel kayak Venturer gitu. Jadi salah satu mobil legendaris yang kalau di jalan gitu kelihatan berwibawa gitu. Kalau Zenix mungkin suatu saat seiring berjalan waktu, populasi makin banyak akan ke arah sana, tapi Reborn beda gitu. Kalau pas lihat, wah ini mobil populer nih, rasanya beda gitu pas lagi naikin. Oh ya, by the way teman-teman, jadi supaya pengukurannya akurat ya untuk tes konsumsi bahan bakar kali ini, kita memang ada beberapa SOP terutama soal tekanan angin pada ban. Jadi memang terkadang nih tekanan ban itu sering dilupain, tapi sebetulnya itu yang justru poin penting tuh ketika misalnya ban yang nggak sesuai dengan rekomendasi pabrikan atau lebih kempes, itu bikin konsumsi bahan bakar mungkin bisa lebih boros dibandingkan yang tekanan angin pada bannya itu sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Udah gitu juga untuk bahan bakarnya, meskipun ini keduanya beda ya, yang satu untuk diesel itu bensin ya kan, kita sama-sama penuhin. Jadi secara bobot harusnya sudah di titik maksimalnya gitu. Tapi emang ya teman-teman, ini beda banget secara torsi karena lebih besar ya. Tadi misalnya ketika kita habis persimpangan, Zenix ketika mau berjalan lagi tuh kayak supaya eco driving, sama-sama eco driving tuh agak berat dulu di bawah. Sementara ini karena torsinya gede, pedal gasnya ditoel dikit aja udah kayak mau nyundul duluan gitu. Jadi emang ya salah satu kelebihan mesin diesel kan torsinya yang besar di putaran bawah, jadi lebih enak ya. Sekarang kilometer sudah 70-an ya, dan ini sudah hampir mendekati finish. Kita pengen tahu dulu di sana konsumsi bahan bakarnya berapa. Kita panggil Bowie. Bowie, monitor Bowie. Ya Riz, masuk. Ini kita sudah hampir mendekati finish. Kalau di Zenix berapa nih konsumsi bahan bakarnya ganti? Gue udah solid nih, udah berapa kali berubah gitu, tapi ini udah mulai mateng di 15,4 km per liter gitu ganti. Waduh, sudah membalap ya, karena di Innova Reborn ini di 15,2 km per liter. Tapi nggak jauh ya, maksud gue ya si Zenix bensin lebih irit, cuma nggak signifikan gitu ganti.
Betul. Tapi emang terbukti si Innova Zenix dengan mesin baru dan gearbox baru CVT itu bisa lebih irit dibandingkan yang mesin diesel, ya nggak sih? Iya benar. Average speed berapa nih ganti? Average speed di 32 km per jam. Di kopi, tapi nanti nih hasil akhirnya pas udah nyampe finish nih. Kita bentar lagi finish dan gua rasa bisa jadi berubah kalau jalannya ketemu yang lebih lancar. Betul. Finish. Gua di 15.3 nih, naik lagi. Finish kita, Riz. Akhirnya ya, finish juga nih. Berapa di situ? Gua 15,5 km per liter nih. 15,3. Turun 15,2 sekarang nih. Di 15,2 km per liter. Solid nih gue 15,5 km per liter Bang Rian. Wah. Jalan 74,2 km tripnya. Di Venturer 15,2 tadi ya. Riz monitor tadi 15,2 ya Riz ya ganti. Iya betul 15,2. Tadi 15,3 pas ngerem berhenti turun lagi di 15,2. Di kopi. Wih. Mantep berarti ya. Yoi. Oke teman-teman, sekarang kita bisa memberikan hasilnya karena ternyata baik Venturer maupun Zenix oke. Jadi Venturer itu dapat 15,2 km per liter dan itu irit teman-teman. Untuk average speed di 32 km per jam. 32 km per jam dan kenyataannya Zenix bensin, gasoline dia dapat 15,5 km per liter. Artinya oke, kita tahu bahwa Venturer reborn diesel secara keseluruhan gitu ya terbukti irit. Kita banyak ngerasain kalau reborn diesel itu irit, tapi Zenix bensin membuktikan kalau dia soal efisiensi ya oke. Juga bisa meskipun irit ya. Meskipun bedanya tipis nih. Karena memang di awal-awal tadi kita pas perjalanan macet banget itu, si reborn jauh lebih irit ya. Iya, jadi teman-teman kalau secara karakter diesel yang torqueful itu kan emang enak di putaran bawah gitu ya, bahkan merayap lah ya. Si Reborn itu cenderung kita lebih capek ngerem daripada ngegas. Iya betul. Sementara kalau si Zenix bensin masih ngegas untuk melajukan, kira-kira gitu. Jadi memang karakter berbeda, tapi secara keseluruhan ketika kita ngelewatin kemacetan sudah, ngelewatin tol pun juga sudah, tol jalan yang macet juga sudah, jalan raya yang lancar. Keseluruhannya setelah 75 kali ya. 74 sekian ya. 74-an kilometer dengan average speed di 32 km per jam. 2 km per jam, si Zenix bensin mencatatkan hasil yang oke banget menurut kita. Dia bener unggulnya paling dikit ya, tipis 0,2. 0,3 dong. Kan 15,2 sama 15,5 ya. 0,3 km per liter. Bedanya cuma 0,3 km per liter, tapi bagi kami itu sudah sangat representatif untuk nunjukin bahwa mesinnya Zenix bensin itu irit. Yes. Gitu. Berarti kita kayaknya perlu nih ngetes soal akselerasi. Nah, itu dia. Ini kan udah nih konsumsi nih. Itu dia menarik. Karena kan biasanya yang mesin-mesin diesel Frix itu kan seneng banget dikenceng-kencengin. Tapi kita pengen uji sama-sama standar dong. Ya kan, sama-sama stok kira-kira antara kedua mobil ini siapa yang paling kenceng soal akselerasi. Karena kita juga punya insight nih buat teman-teman yang lagi nonton. Kalau di tes lengkap, tes drive, lu kan ngetes ini kan? Yes. 10 detik kan? 10,8 detik. 10,8 detikan. Sementara Reborn diesel Venturer itu di sekitar 12-an. Ya. Tapi ya kita tes in-depth lagi aja soal akselerasi. Gitu teman-teman, berarti sampai ketemu di video berikutnya komparasi antara Reborn diesel dengan Zenix bensin. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.